Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti Atikoh dan Bapak Imam Sutomo. Hari ini saya akan mempresentasikan modul ajar saya yang berjudul tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kompetensi awal, peserta didik mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan ini, siswa diharapkan mampu: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik dengan tidak membeda-bedakan. 3. Mandiri dengan cara sadar diri dan tidak bergantung pada orang lain. 4. Bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. 5. Bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa. 6. Kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide. Poin selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Yang pertama adalah tentunya ruang kelas, yang kedua alat dan bahan, yaitu berupa target peserta didik, yaitu peserta didik reguler bukan berkebutuhan khusus. Untuk model pembelajarannya yaitu pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. 1. Papan tulis, spedol, speaker aktif. Poin ketiga, materi dan sumber ajar. Yang A, buku panduan siswa pendidikan agama Islam kelas 3. Yang B, media ajar guru Indonesia. Yang C, buku PAI pendamping. Kompetensi inti yaitu dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan peserta didik sehingga mampu. 1. Melalui kegiatan, peserta didik mampu meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Peserta didik mampu menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan di depan kelas oleh perwakilan masing-masing kelompok dengan baik dan penuh tanggung jawab. Capaian pembelajarannya yaitu siswa dapat menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menggunakan bahasa sendiri, dapat menyusun urutan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara berkelompok lalu menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara berani sehingga dapat menumbuhkan sikap sabar dan kerja keras sebagaimana yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, serta meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemahaman yang bermakna meningkatkan sikap sabar, kerja keras bagaimana yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara baik dengan benar. Masuk pada kegiatan ini, peserta didik mengamati mempelajari infografis terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam melalui buku siswa. Jadi peserta didik mengamati dengan seksama tentang kisah Nabi Ibrahim dalam buku siswa. Yang kedua, peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anak tiap kelompok. Jadi nanti setelah disuruh mengamati, peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu setiap kelompok terdiri dari tiga orang. Yang ketiga, peserta didik mengamati gambar pada buku siswa, kemudian peserta didik menceritakan hasil pengamatan kedua gambar tersebut, lalu menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa tersebut. Setelah dilakukan pengelompokan, masing-masing kelompok mengamati beberapa gambar, lalu disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku siswa tersebut. Yang keempat, peserta didik menyanyi lagu Nabi Ibrahim dan memberikan motivasi sesuai dengan kata-kata mutiara pada buku siswa. Yang kelima, peserta didik membaca dan memahami materi terkait biografi singkat Nabi Ibrahim. Yang keenam, peserta didik membaca bersama Aku Tahu Siapa Nabi Ibrahim agar termotivasi.
Yang ketujuh, peserta didik secara berkelompok menjelaskan biografi Nabi Ibrahim secara bergantian pada aktivitas kelompok di buku siswa. Jadi setelah dikelompokkan tadi, guru menyuruh peserta didik untuk membuat resume yang menceritakan tentang sejarah singkat Nabi Ibrahim, lalu menceritakan kembali resume tersebut di depan kelas. Yang nomor 8, siswa melakukan penilaian pengetahuan dengan mengisi kolom B atau S sesuai dengan uraian pada Robik Bismillah. Aku pasti bisa di buku siswa. Sekarang masuk pada kegiatan penutup. Peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kita ke poin asesmen. Asesmen kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah diagnostik. Ya, yang diagnostik itu apa? Yang diagnostik itu tadi adalah pertanyaan tematik sebelum proses kegiatan inti pembelajaran dimulai. Yang kedua, tanya jawab sebagai tindak lanjut. Saya pikir cukup, Pak. Sudah hampir 15 menit. Oke, Bu. Terima kasih. Sekarang yang poin terakhir, kegiatan remedial pengayaan. Yang pertama, kegiatan remedial. Peserta didik dan yang hasil belajarnya belum mencapai target disuruh untuk membuat resume atau guru memberikan 1-2 pertanyaan untuk dikerjakan kembali kepada peserta didik agar nilai yang dicapai oleh peserta didik masuk dalam kriteria tuntas atau KKM. Yang kedua, kegiatan pengayaan tadi daya tangkap kerjanya lebih dari peserta didik, memberikan kegiatan pengayaan lebih menantang, memperkuat daya serapnya pada materi yang telah dipelajari. Ya. Kisah Nabi Ibrahim. Nah, dalam kisah Nabi Ibrahim ini bagaimana deteksi sehingga bisa merumuskan kompetensi awal. Biasanya pelajaran SKI kan susah ya. Iya, susah emang, Bu. Cara berarti mengetahui kompetensi sehingga bisa merumuskan kompetensi awal itu mendeteksi ke anak jenengan pakai apa? Untuk merumuskan kompetensi awal tentunya kita melakukan beberapa langkah metode apa yang pas untuk diterapkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Makanya di dalam modul ajar itu saya memakai metode cerita yang dibantu dengan video pembelajaran ataupun PPT, PowerPoint, sehingga pelajaran SKI yang terkesan terlihat jenuh atau lama itu bisa siswa dapat menikmatinya dengan atau dalam belajar itu siswa dapat memahami cerita yang telah disampaikan oleh guru. Makan, Bu. Ketika Bapak itu pas menjelaskan cerita, menayangkan video, anak-anak sambil mengerjakan apa? Oh, ketika saya menjelaskan PowerPoint atau video pembelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim, anak-anak akan dalam kelompok kecil tadi, Bu, 2 atau 3 kelompok tadi disuruh untuk sudah dikelompokkan ya, sudah dikelompokkan, Bu. Tadi setelah dikelompokkan, anak-anak tersebut sambil mengamati cerita tentang Nabi Ibrahim tadi, saya membagikan LKPD, lembar kerja terdidik, dan untuk mencatat poin-poin yang ada dalam cerita kisah Nabi Ibrahim tersebut. Maka nanti setelah selesai, nanti masing-masing kelompok tadi untuk maju ke depan untuk mempresentasikan tadi, Bu, hasil pengamatannya tadi tentang video yang diamat tadi. Jadi LKPD-nya berisi dari jadul. Nah, Kak, implementasi PBL dalam pembelajaran ini bagaimana, Pak? PBL tadi. Implementasi PBL kan jadi kan menggunakan PBL ya. Maaf ya, Bu. PBM itulah, Kak, itu kan based learning. Ya, berbasis masalah pada siswa. Nah itu tadi, Bu, ketika dikelompokkan tadi, peserta didik kan berpikir secara kritis, berkomunikasi tadi, kolaborasi antara kelompok tadi untuk memecahkan masalah yang tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke.
Enten Pak Tomo. Surah Ibrahim, surah yang ke-14. Ayat 24-25. Ya, silakan dibaca. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah thayyibatan ka sajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukuluha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsalu linnasi la'allahum yatadakkarun. Shadaqallahul azim. Ayat 24-25. Sebutkan mana yang bacaan iqlab. Iqlab. Iqlab ya. Yang ini Pak. Hinim bi'ilni. Tangan ketemu bak itu Pak. Ya, sekarang hafalan juz 30. Ayo, surah apa yang Anda siap untuk menghafalkan? Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalam fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bu Siti Atiko dan Pak Imam Sutomo selaku dosen pembimbing. Hari ini kegiatan sudah selesai tentang materi ajar saya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih atas bimbingannya dan mohon maaf jika jawaban-jawaban saya masih kurang baik atau benar. Maka atas bimbingan Bapak dan Ibu dosen akan kami perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.